Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Ravagers don't deal in kids. Sweet. Film diawali pada sebuah tempat di Missouri pada tahun 1980, di mana terlihat sepasang kekasih sedang jalan-jalan sore menggunakan sebuah mobil sambil bernyanyi bahagia dan menuju sebuah hutan, di mana di sana terdapat sebuah tanaman aneh dan si pria mengatakan bahwa suatu saat tanaman itu akan ada di seluruh penjuru dunia. 34 tahun kemudian di suatu planet yang bernama The Sovereign, Quill bersama teman-temannya diminta untuk menghadapi sesosok monster yang selalu mencoba memakan sumber energi planet tersebut. Giant sea monkey out there! Setelah berhasil mengalahkan monster, ternyata sumber energi planet itu adalah baterai yang kalau dijual harganya amat sangat mahal. Rocket yang tergoda akhirnya mencuri beberapa baterai tersebut. Singkat cerita, mereka menemui pimpinan planet The Sovereign dan bertemu dengan Ayesha, seorang pendeta tertinggi di sana. Lalu Quill beserta teman-temannya meminta imbalan atas hasil kerja mereka. Ayesha menghadiahkan Nebula yang dia tangkap ketika hendak mencuri di planet itu. Ketika mereka hendak pergi, Ayesha menanyakan tentang orang tua Quill. Quill menjawab kalau ibunya berasal dari bumi sedangkan ayahnya entah dari mana. Ayesha kemudian berkata bahwa Quill memiliki DNA yang tidak lazim. Setelah itu, mereka pun pergi. Buy some batteries. Lives in my hometown, shining with a heavenly grace. Di dalam pesawat, mereka berencana menyerahkan Nebula ke kerajaan Sender untuk mendapatkan imbalan, karena memang Nebula merupakan buronan kerajaan Sender. Namun tanpa diduga, di tengah perjalanan pasukan The Sovereign datang dan menyerang pesawat Quill. Saat itu, Rocket mengaku bahwa dirinya telah mencuri baterai milik planet The Sovereign. Karena pasukan The Sovereign terlalu banyak, hal itu mengharuskan Quill untuk melewati medan asteroid kuantum agar bisa melakukan lompatan portal jarak jauh. Sementara di ruang kemudi, Quill beserta Rocket saling berebut untuk mengendalikan pesawat dan saling mengklaim bahwa mereka adalah pilot terbaik di galaksi. Di tengah keadaan itu, pesawat mereka menabrak asteroid hingga membuat alat persenjataan tidak berfungsi. Setelah melewati medan asteroid, pasukan Sovereign kembali menghadang, kini jumlahnya semakin banyak. Di tengah serangan, tiba-tiba sosok asing muncul dan menghancurkan para pasukan The Sovereign. Setelah itu, Quill melakukan lompatan portal menuju sebuah planet layak huni untuk mendaratkan pesawatnya. Put your seatbelt on! Setibanya di sebuah planet bernama Bearheart, mereka saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Tidak berselang lama, pesawat yang telah menolong mereka pun mendarat di sana. Dari dalam pesawat keluar sosok asing tersebut yang bernama Ego beserta asistennya yang bernama Mantis. Ego mengaku bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Quill. And I'm your dad. Beralih ke sebuah planet bernama Kontraksia, terlihat Yondu yang sedang termenung, lalu dia bertemu dengan seseorang yang bernama Stakar. Dia adalah pemimpin kelompok Ravager yang lain. Stakar terlihat marah kepada Yondu karena dia telah melanggar kode etik kelompok Ravager, yaitu melakukan perdagangan anak kecil, dan hal itu membuat para kelompok Ravager mengucilkan kelompok Yondu termasuk Stakar. Setelah situasi tersebut, anak buah Yondu mulai berdebat dan menganggap kini Yondu sudah lemah. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba muncul Ayesha beserta pasukannya dan meminta bantuan Yondu dan pasukannya untuk menangkap Quill dan teman-temannya. Yondu Donta. Kembali lagi ke Quill dan teman-temannya, di mana saat itu mereka sedang berkumpul. Terlihat Ego sedang bercerita kepada Quill bahwa dirinya dulu meminta Yondu untuk menjemput Quill dari bumi. Namun Yondu tidak pernah membawa Quill ke tempatnya, malah membesarkan Quill dan menjadikannya seorang Ravager. Setelah itu, Ego mengajak mereka ke planet asalnya. Sementara Rocket dan Baby Groot tinggal di pesawat yang hancur sambil memperbaikinya. Di sana juga ada Nebula. Di dalam pesawat terlihat Mantis sedang
sedang membantu Ego untuk tertidur. Setelah itu dia berbincang dengan Quill dan teman-temannya. Dia menceritakan bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk merasakan emosi seseorang melalui sentuhan. Lalu dia mencoba menyentuh Quill dan menceritakan bahwa Quill menyimpan perasaan kepada Gamora. Kembali lagi kepada Rocket, di mana kini pasukan Yondu sudah mengepung pesawat mereka. Namun Rocket sudah bersiap dengan jebakannya hingga ketika jebakan Rocket sudah habis, Yondu datang dengan jarum ajaibnya. Kemudian Nebula meminta Baby Groot untuk melepaskan borgolnya agar bisa membantu Rocket. Sementara itu Yondu menjelaskan bahwa dirinya diperintah oleh Ayesha untuk menangkap para Guardians. Namun dia lebih tertarik dengan baterai yang sudah dicuri Rocket karena harga jualnya jauh lebih besar. Di tengah keadaan itu, salah satu anak buah Yondu yang bernama Taserface tidak setuju dengan Yondu. Dia juga mengatakan bahwa Ravager butuh pemimpin baru. Lalu setelah itu sementara itu, Quill dan teman-temannya sudah tiba di planet Ego. Di tengah perjalanan menuju istana Ego, Gamora bertanya bagaimana dia bisa menghancurkan pasukan The Sovereigns dengan begitu mudah. Ego menjawab bahwa dirinya adalah Celestial, atau bahasa lainnya adalah dewa. Sesampainya di istana, Ego menceritakan asal-usul dirinya yang dahulu hanyalah sebuah molekul yang melayang-layang di angkasa. Seiring berjalannya waktu, dia bisa mengendalikan molekul di sekitarnya hingga menjadi planet yang sedang mereka pijak sekarang. Dia juga menciptakan tubuh fisiknya dan ingin menjelajah alam semesta untuk mengetahui kehidupan lain hingga dia bertemu dengan ibunya Quill. Did you make a penis? If you loved her, why did you leave her? Beralih ke pesawat Ravager, Taserface kini menjadi pemimpin Ravager yang baru setelah memberontak dari Yondu. Di dalam pesawat juga mereka sudah menangkap Rocket, Baby Groot, serta Yondu. Selain itu, mereka juga sedang mengeksekusi Ravager yang lain yang masih setia kepada Yondu. Sementara Nebula meminta bagian 10% setelah mereka menyerahkan Rocket ke planet The Sovereigns. Dia juga meminta sebuah pesawat karena sudah membantu menangkap Rocket. Kembali lagi kepada Quill, dia sedang menatap patung ibunya dan ditemani oleh Ego. Setelah itu Ego mengajari Quill kekuatan yang baru. Sementara itu, Drax dan Mantis sedang berbicara di halaman istana. Mantis ingin menyampaikan sesuatu kepada Drax, namun tiba-tiba Gamora datang menghampiri mereka. Something I must tell you. You're not ugly. Drax, show us where we'll be staying. Di sebuah ruang tahanan, Yondu bercerita tentang masa lalunya. Dulu, dia hanya seorang budak perang bangsa Kree sebelum akhirnya Stakar datang membebaskannya dan memberi tempat untuknya di Ravager. Dulu, para pemimpin Ravager sangat dekat bagaikan saudara, namun setelah Yondu melanggar aturan Ravager, mereka semua mulai mengucilkannya. Rocket mulai menghentikan curhatan Yondu lalu mengajak dia untuk menyelamatkan Quill dan teman-temannya yang saat ini bersama Ego. Sementara di tempat lain, Groot sedang dikelilingi para Ravager dan menjadi bahan guyonan mereka. Setelah kejadian itu, Groot yang sedang berjalan sendiri lalu dipanggil oleh Yondu untuk mengambilkan sirip antena miliknya di ruang kapten kapal. Groot langsung pergi mengambil barang yang dimaksud, namun berulang kali dia kembali membawa barang yang salah dan dengan sabar Yondu menjelaskan barang yang dimaksud. Hingga akhirnya dibantu salah satu anak buah Yondu bernama Kraglin yang masih setia kepadanya, Groot kembali membawa barang yang dimaksud. Setelah mendapatkan apa yang Yondu butuhkan, mereka langsung bersiap mengambil alih pesawat dan membunuh semua anak buahnya yang memberontak. Taserface yang menjadi pemimpin saat itu melaporkan posisi pesawat mereka ke kerajaan The Sovereigns dan mengatakan bahwa si pencuri baterai kini berada di pesawat tersebut. Lalu Yondu meminta Kraglin menyiapkan pesawat cadangan sebelum akhirnya pesawat utama diledakkan.
Di dalam pesawat, Rocket meminta Yondu untuk langsung menuju planet Ego untuk menemui Quill dan yang lainnya. Yondu menjelaskan kalau tubuh mamalia tidak baik melakukan lebih dari 50 kali lompatan portal. Rocket yang ngeyel langsung menekan tombol menuju planet Ego. Di perjalanan itu, mereka melewati 700 lompatan portal. Sementara itu di planet Ego, Gamora berkata kepada Quill kalau dia merasa ada yang tidak beres di planet tersebut. Quill merasa bingung dengan ucapan Gamora karena dia merasa baru saja bertemu dengan sosok ayah yang selama ini dia cari. Hal itu hingga membuat mereka berdua bertengkar. Di suatu taman, Gamora sedang duduk sendirian, lalu tidak lama kemudian Nebula datang dengan pesawatnya dan langsung mencoba membunuh Gamora. Gamora lari ke dalam sebuah gua, namun karena Nebula sudah terlanjur kesal, dia tidak peduli hingga Psychopath. Setelah keadaan mulai tenang, diketahui dendam Nebula kepada Gamora ialah dahulu ketika mereka masih kecil dan Nebula kalah bertarung dengan Gamora, Thanos akan mengganti bagian tubuh Nebula dengan mesin, mulai dari lengan, mata, hingga otaknya. Mendengar hal itu, Gamora hanya bisa terdiam. Di tempat lain, Ego menghampiri Quill dan menjelaskan bahwa dirinya makhluk abadi, serta Quill pun bisa menjadi sepertinya selama cahaya di planet tersebut masih menyala. Mantis yang mendengar percakapan tersebut terlihat ketakutan, kemudian langsung membangunkan Drax. Kembali lagi kepada Gamora dan Nebula yang terlihat sedang berjalan ke dalam gua, mereka terkejut ketika menemukan tumpukan tulang belulang yang amat sangat banyak. Di suatu ruangan, Ego menjelaskan kepada Quill bahwa tujuannya mencari sumber kehidupan bukanlah untuk berjalan berdampingan dengan mereka. Lalu kemudian Ego menyentuh kening Quill seketika terlihatlah oleh Quill gambaran kehidupan yang abadi. Beralih kepada Rocket dan Yondu yang kini telah tiba di planet Ego, Yondu menjelaskan bahwa musuh yang akan mereka hadapi kali ini adalah sebuah planet. Mendengar hal itu, Rocket kebingungan. Sementara di planet Ego, Gamora yang mengetahui ada hal yang tidak beres di planet tersebut langsung melabrak Mantis yang saat itu sedang bersama Drax. Lalu Mantis menjelaskan bahwa tulang belulang yang ditemukan oleh Gamora adalah jasad dari anak-anak Ego yang lain. Di tempat lain, kini Quill mengetahui tujuan Ego yang ingin seluruh alam semesta menjadi miliknya sendiri. Namun untuk mewujudkannya, Ego membutuhkan Celestial lain, dan dengan bantuan Quill, hal itu bisa diwujudkan. Dia juga menceritakan kepada Quill bahwa dirinya menanam benih ke banyak wanita dalam semesta untuk mencari keturunannya yang memiliki Celestial, hingga lahirlah Quill yang memiliki keturunan Celestial seperti dirinya. Tanpa disadari, Ego menceritakan juga bahwa dirinya lah yang meletakkan tumor di ibunya Quill untuk kepentingan ekspansi. Mendengar hal itu, Quill langsung tersadar hingga lalu dimulailah apa yang selama ini Ego rencanakan. Tentakel yang menusuk Quill mulai menyalurkan energinya hingga ke pusat Celestial. Hal itu berdampak pada tumbuhan yang ditanam Ego sebelumnya di bumi, yang dimana tumbuhan tersebut mulai membesar dan melahap apapun yang berada di sekitarnya. Di tempat lain, Rocket beserta Yondu dan Baby Groot bersiap untuk menjemput Quill dan teman-temannya menggunakan anak pesawat. Sementara Kraglin dengan pesawat inti mereka menunggu di angkasa. Tidak berselang lama, pesawat yang mereka tumpangi mendarat di istana Ego hingga akhirnya Quill mengungkapkan untuk mengalahkan Ego, mereka harus menyerang inti Celestial yang terletak di pusat inti planet tersebut. Setelah mereka semua masuk ke dalam pesawat, lalu tentakel Ego mulai melilit pesawat tersebut. Dengan cepat, Quill menuju area kokpit dan dia terkejut melihat Yondu sudah ada di antara mereka. Bersama Yondu, kini Quill berusaha melepaskan pesawat dari cengkraman Ego dan menuju ke pusat inti planet.
Scene beralih ke luar angkasa di mana Kraglin melihat pasukan The Sovereign sudah tiba di tempat tersebut. Dia langsung mencoba menghubungi Yondu. Singkat cerita, sampailah tim Guardian di pusat inti planet Ego. Ketika roket mencoba menembaki pusat inti planet dengan laser, tiba-tiba pasukan The Sovereign tiba di sana. Lalu Drag, Gamora, dan Mantis terjatuh, sementara Rocket dan Quill mencoba meledakkan inti planet menggunakan baterai yang Rocket curi. Lalu mereka terbang ke inti planet bersama Baby Groot. I rigged the timer. Ego mulai kembali bangkit, lalu Mantis mencoba untuk menidurkan kembali Ego. Di sisi lain, jalur menuju inti planet terlalu sempit untuk Rocket, lalu dia meminta bantuan Baby Groot untuk menempelkan bom tersebut. Berulang kali Rocket menjelaskan ke Baby Groot apa yang harus dia lakukan. Ketika Rocket dan Quill sedang berdebat, Groot lari membawa bom ke inti planet. Di tempat lain, pesawat Yondu mengalami kerusakan di generatornya. Lalu Nebula menawarkan daya yang ada pada tubuhnya agar laser pesawat bisa kembali bekerja hingga Mantis terkena serpihan pesawat The Sovereign hingga membuatnya pingsan. Hal itu membuat Ego kembali bangkit. Sementara di inti planet, Groot masih mencari jalan. Yondu kemudian meminta Kraglin untuk mendaratkan pesawatnya. Ego akhirnya kembali menyerang Quill dan teman-temannya. Serangan dari Ego membuat Gamora terjatuh, namun beruntung berhasil diselamatkan oleh Nebula. Sementara yang lainnya masih bertarung dengan Ego. Di dasar permukaan planet, Kraglin sudah berhasil mendarat. Quill lalu memasangkan alatnya kepada Drag agar ia bisa membawa Mantis ke permukaan planet menuju pesawat. Sementara itu, Ego mulai berubah ke wujud fisiknya dan melumpuhkan teman-teman Quill satu persatu. Tentakel Ego pun kembali menusuk Quill, menyerap energinya dan kembali menghancurkan alam semesta. Di saat itu, Quill kembali teringat kenangan bersama teman-temannya hingga dia bisa mengendalikan kekuatan celestial yang ada pada dirinya dan terjadilah perkelahian antara Quill dan Ego. Hal itu membuat teman-teman Quill terbebas dari ikatan Ego dan Groot pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju pusat inti planet hingga sampailah dia ke tempat yang dimaksud lalu menempelkan bom serta mengaktifkannya. Kini mereka mempunyai waktu 5 menit untuk kembali ke permukaan planet dan segera pergi dari planet tersebut. Terlihat Rocket mengajak Yondu untuk segera ke permukaan, namun dia menolak dan ingin membantu Quill. Dia merasa selama ini hidupnya dipenuhi kejahatan dan ingin sekali saja berbuat baik. Mendengar hal itu, Rocket tidak bisa memaksa dan memberikan satu pasang baju luar angkasa kepada Yondu. Di dalam pesawat, Gamora berusaha kembali untuk menyelamatkan Quill, namun Rocket menyetrumnya karena hari ini sudah cukup bagi dia kehilangan satu orang teman. I can only afford to lose one friend today. Rocket! Where's Quill? Sementara di sana, Quill dan Ego masih bertarung. Tidak berselang lama, bom yang dipasang pun meledak. Hal itu membuat Ego langsung hancur serta kekuatan yang dimiliki Quill pun hilang. Beruntung dengan cepat Yondu terbang ke arah Quill dan membawanya keluar dari tempat tersebut. Dan Yondu pun tewas membeku di atas atmosfer. Quill merasa sangat sedih karena sosok ayah yang dia cari selama ini terdapat pada diri Yondu. Setelah kembali ke pesawat, mereka langsung melakukan ritual pembakaran jasad Yondu. Setelah selesai ritual tersebut, Nebula yang merasa tugasnya sudah selesai pun memutuskan untuk pergi. Sementara jarum ajaib milik Yondu yang telah diperbaiki oleh Rocket diberikan kepada Kraglin. Kraglin pun memberikan sebuah MP3 berisi 300 lagu dari bumi kepada Quill. Film diakhiri dengan kehadiran para kelompok Ravager untuk memberikan salam penghormatan terakhir kepada Yondu. Selain itu, Kraglin mulai belajar mengendalikan jarum ajaib. Sementara Ayesha yang kesal menciptakan sebuah makhluk baru yang dia sebut dengan nama Adam. Sedangkan Groot kini sudah beranjak dewasa dan sedang mabar Mobile Legends. Dan film pun berakhir.
Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film, boleh tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.